Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan tujuan saya yaitu mengupload tugas MIT Biokimia. Nama saya Agnes Nauli dengan NIM O1A1201134 dan saya berasal dari kelas C. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang kedua yaitu bukti dan tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding dengan anaerob. Yang ketiga, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dan dengan metabolisme lipid. Yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dan yang terakhir yang kelima yaitu di sini pilihannya disuruh pilih salah satu penyakit ketergantungan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid, yang dimana penyakit dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya, dan jelaskan kenapa usaha tersebut bisa cara mengatasi penyakitnya yang timbul. Pengertian dari glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat atau terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Yang ketiga yaitu glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sudah makan. Selanjutnya itu metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi bentuk yang sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Yang terakhir yaitu anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Yang selanjutnya yaitu tahapan respirasi aerob dan energi yang dihasilkan pada respirasi aerob. Glikolisis, energi yang dihasilkan pada tahap glikolisis 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Energi yang dihasilkan pada tahap ini adalah 2 asetil CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Energi yang dihasilkan pada tahap ini adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Yang keempat yaitu transport elektron membran dalam mitokondria. Energi yang dihasilkan pada tahap ini adalah 34. Bisa terlihat pada gambar yang tertera di samping. Tahap respirasi anaerob, fermentasi alkohol. Hasil dari fermentasi alkohol adalah 2 ATP, 2 NADH tambah 2 etanol. Fermentasi asam laktat. Hasil dari fermentasi asam laktat adalah 2 ATP, 2 NAD, serta 2 asam laktat. Total energinya yaitu 4 ATP. Bisa terlihat gambar yang tertera di sebelah kanan. Itu merupakan proses-prosesnya. Hubungan metabolisme karbohidrat dan lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami
Beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon atau 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA. Yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian hanya asetil CoA jika sel tidak membutuhkan energi. Maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Energi yang dihasilkan oleh metabolisme lemak lebih besar dibanding metabolisme karbohidrat. Dapat kita lihat gambar tersebut, jumlah ATP-nya yang dihasilkan pada metabolisme lemak adalah 44 ATP. Metabolisme karbohidrat, total energi yang dihasilkan adalah 36 ATP dan gambar berikut adalah merupakan proses-prosesnya. Penyakit yang terkait gangguan metabolisme karbohidrat yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Cara mengatasinya yaitu dengan terapi insulin. Terapi insulin untuk mengobati diabetes. Terapi insulin merupakan pengobatan utama diabetes mellitus tipe 1. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi di dalam pankreas. Pengobatan melalui insulin dibutuhkan ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin.